Oke guys, selamat pagi. Kembali ke channel saya. Saya sudah janjikan kemarin kalau saya akan mereview motor saya. Jadi motor saya ini memang belum lama saya pakai juga. Sebelumnya saya juga pakai Vario 125 yang masih old. Lalu saya ganti pakai ini. Kenapa ganti pakai ini? Karena memang ada kebutuhan tertentu saya yang harus terpaksa dijual. Akhirnya saya pakai Matic yang kecil. Kenapa pilihannya spin kok nggak Mio dan sebagainya? Karena juga menyesuaikan budget juga. Jadi kondisinya seperti ini ya guys. Ini tahunnya paling terakhir 2011, tipe SR kalau nggak salah. 2011 dapatnya seperti ini. Jadi saya ceritakan PR-nya. Tahu ini PR yang umum sering terjadi di lapangan. Seperti rekan-rekan mungkin ada yang pernah punya. Biasanya spin itu PR-nya ini atau memang belum pernah ada yang PR kayak gini. Jadi yang pertama PR-nya itu surat ya, lagi-lagi surat. Motor, mobil suratnya mati semua. Tapi akan saya urus. Plat nomornya mati, saya dapat, itu PR pertama. Lalu yang PR kedua, remnya nggak mekan. Remnya ini berat tapi nggak mau berhenti ya, rem belakangnya. Ternyata waktu saya dapat langsung saya cek ya. Sebelumnya nggak langsung saya cek, saya pakai kerja dulu karena kerjaan saya deket, saya pakai kerja. Nah ternyata seperti ngeblong. Karena memang rem belakangnya kan kurang dapat ya, akhirnya yang sering terjadi kan pakai rem depan. Nah waktu itu ada orang nyebrang, gerobak sampah nyebrang agak mendadak, jadi saya juga kaget ketika saya mendadak ngerem, ya terpeleset ya pasti karena pakai rem depan. Terpeleset akhirnya ya jatuh. Ini yang sudah berat, dapatnya memang bagus kemarin. Nih udah berat, ini juga pecah, kemarin nggak pecah sih. Yang ketiga kabel cuknya. Yang keempat spionnya ini kan nggak ada. Nah nggak ada, saya kira memang nggak ada spionnya, ternyata lubangnya yang nggak ada. Lubangnya ini ada tapi sudah dol. Yang kemarin itu saya kasih spionnya Honda ukuran 14 saja sudah nggak bisa. Dia udah emang parah dolnya. Kalau kabel cuknya ini, kabel cuknya emang nggak terpaksa karena bagian pengaitnya ini pecah, plastiknya pecah, jadi nggak bisa terpasang. Kalau remnya blong ini, ternyata setelah saya kejadian kecelakaan seperti itu, akhirnya saya cek kan, karena rem itu penting. Ternyata dari kabel remnya, kabel kolornya ini yang di bagian tengah sini, kegoser-goser sama rangkanya. Jadi dia itu kabel remnya memang yang nggak bisa main, bukan remnya nggak pakem, kabel remnya nggak bisa main. Jadi ketika ditarik berat, cuma itu aja masalahnya. Ternyata akhirnya saya ganti, saya belikan sekitar 35.000 seperti itu. Lalu minusnya juga di bagian shockbreaker ini juga rusak kemarin. Jadi shock hidrolisnya yang tengah ini sudah nggak fungsi, akhirnya yang main pirnya. Jadi ketika jalan mentul-mentul kayak naik odong-odong, mentul gitu. Apalagi asnya ini sudah bagian seal tengahnya ini udah nggak ada, jadi akhirnya besi ketemu besi, bunyi kriat gitu tuh. Lalu karet shocknya juga habis, jadi pendek motornya. Apalagi kalau ketika di standar tengah ditarik ke atas langsung turun rodanya, jeglak ini kerasa. Jadi tak lihat ternyata karet shocknya ini saya beli 12.000, murah kok. Karet shocknya 12.000. Lalu shock breakernya saya belikan nggak original,
merek Tokaido itu sekitar 100 lebih, 110 ribuan. Menurut saya nggak apa-apa sih saya belikan yang merek-merek biasa dulu, karena motor ini kan saya pakai sementara aja, yang pasti istri suka karena motornya kecil daripada motor saya yang sebelumnya agak besar, Vario, dia keberatan. Tapi menurut saya motor ini memang berat juga, di kelasnya 125 dan di kelasnya Matic kecil berat juga ini menurut saya, dibanding Beat atau Mio ini sangat berat. Jadi keunggulan motor ini memang di 125 nya ya, keunggulan ini. Jadi tenaganya memang ada, speednya juga dapat. Jadi yang saya dapat memang kondisinya seperti ini. Terus ini juga karet-karetnya juga keras sekali. Terus bagian ini kemarin kinclong, nggak tahunya ternyata dipoles sama yang jual. Kinclong sekali ini, ternyata lama-lama kok tak lihat kok pudar. Nah, jadi pudar kayak gini. Terus saya kemarin ada masalah, saya cari spion Suzuki yang original, ternyata susah. Di online pun jarang sih, nggak tahu kalau di dealer mungkin ada. Saya nggak cari di dealer, jadi carinya di online sama di sekitar gitu aja. Ada yang merek biasa dan ada yang nyarankan beli sambungannya. Jadi saya kemarin sudah pesan sambungannya untuk ke Honda. Jadi ini kan 12 ukurannya, baut 12. Saya carikan yang baut 12, lalu atasnya bisa ke 14. Jadi bisa pakai spion Honda. Jadi kalau Honda kan masih banyak, yang original kan masih banyak. Itu saya belikan kemarin. Nanti saya akan bikin video berikutnya mengenai pemasangan spion ya, supaya gimana caranya kita dapat spion, bisa pakai spion Honda di Suzuki, karena memang jarang juga adanya yang merek-merek biasa. Kalau merek biasa itu biasanya spionnya ini nggak cembung, kita lihat bagian pojok sini ini nggak lebar. Nah ini kan kita masih bisa lihat, kalau yang biasa biasanya nggak bisa lihat. Ini meskipun dia melengkung lebih kecil bagian pojok-pojok sini, tapi kita masih bisa lihat. Kalau spion-spion kaca-kaca biasa biasanya nggak bisa lihat dan karena kacanya datar seperti itu. Jadi memang minusnya tadi memang banyak ya, kita perbaiki pelan-pelan pastinya. Oke rekan-rekan, sedikit saya review motor yang pernah saya dapat. Jadi ini dapatnya harganya sekitar 3 juta APR nya surat, shockbreaker, lalu remnya blong, pangkon kaca spionnya nggak bisa, pangkonnya cuk juga nggak ada, lalu rodanya bannya ini juga lama, ini agak pecah-pecah. Cuma memang mereknya agak bagus, jadi kelihatannya batiannya masih ada, alur-alurnya ini masih ada. Padahal ini juga udah lama, ini tahun lama banget ini. Kalau soal BBM jangan tanya lagi, karena memang terkenal Suzuki Spin. Kalau di Suzuki itu terkenalnya motor kebut ya, motor ngebut semua. BBM nya pasti boros, logikanya seperti itu sih. Mio juga motor ngebut pasti boros. Kalau kita bicara BBM memang seperti itu. Oke, sekian teman-teman video saya kali ini, sedikit review dari motor saya. Nanti untuk perbaikan, restorasi pelan-pelan ya, bukan restorasi total untuk jadi lebih baik, enggak ya, saya perbaiki yang mana yang perlu saja. Nanti mulai spionnya, surat-suratnya dan sebagainya. Kalau kemarin yang sempat urgent banget, saya ganti kabel remnya, karena saya pakai beberapa hari langsung nabrak itu. Akhirnya saya nggak mau saya ganti, segera saya ganti supaya kita aman juga di jalan, safety readingnya. Oke, terima kasih untuk video saya kali ini. Untuk berikutnya saya akan bagikan mengenai gimana caranya kita pakai spion Honda di motor Suzuki.
Jangan lupa like, share, and subscribe.